Warisan Aceh di Mekah Al-Mukarramah. Gimana kisahnya? Let's get the ball rolling. Aceh memiliki rumah singgah di Mekah untuk jamaah asal Aceh yang melakukan ibadah haji. Tanah dan rumah tersebut dinamakan dengan Baitul Asy. Baitul Asy adalah bahasa Arab yang artinya rumah Aceh. Adalah wakaf yang diberikan oleh Habib Abdurrahman bin Alwi atau yang dikenal sebagai Habib Buga Asy yang diperuntukkan untuk warga atau jamaah asal Aceh. Nah, wakaf ini efeknya masih terasa sampai sekarang. Saat ini, wakaf Baitul Asy itu berupa hotel-hotel yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Oke, kita jabarkan sedikit terkait wakaf. Mungkin ada teman-teman yang tidak mengerti apa artinya wakaf. Wakaf adalah istilah dari bahasa Arab wakafa. Secara harfiah, wakaf artinya menahan atau berhenti di tempat. Dalam konteks ini, wakaf adalah sedekah jariah, yaitu menyisihkan harta untuk kepentingan umat. Nah, secara umum, wakaf adalah pemberian harta yang tetap dan akan selalu memberikan manfaat selama-lamanya atau dalam waktu tertentu, sesuai perjanjian-perjanjian yang berlaku. Kita ambil contoh, seperti bisa tanah, gedung, rumah, kendaraan, masjid, dan aset-aset lain yang bersifat produktif. Bahkan, menurut sumber lain yang saya dapatkan, kekayaan intelektual pun termasuk juga sebagai wakaf. Oke, kita kembali lagi ke Baitul Asy. Jika kita membicarakan terkait Baitul Asy, tidak akan terlepas dari seseorang sosok atau tokoh yang berhasil mempraktikkan wakaf ini. Dia adalah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai sosok Habib Buga Asy yang berasal dari Mekah. Oke, jadi ceritanya begini. Pada tahun 1760, beliau datang ke Aceh. Pada saat itu, Aceh sedang di bawah kepemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Oke, FYI nih, Sultan Alauddin Mahmud Shah adalah Sultan ke-25 di Kesultanan Aceh. Beliau memerintah di Aceh dari tahun 1760 sampai tahun 1781. Kemudian, pada tahun 1760 tersebut, Habib Buga Asy datang ke Aceh dan beliau menetap di Aceh sehingga beliau juga menjadi orang kepercayaan Sultan Aceh pada saat itu. By the way, Buga adalah julukan yang disematkan oleh orang Aceh kepada tokoh agama di Aceh pada saat itu. Jadi, ceritanya, pada saat Habib Buga tinggal di Aceh, beliau menjadi inisiator penggalangan dana di masyarakat Aceh. Kemudian, setelah dana yang terkumpul dengan sistem transparan, Habib Buga kembali ke tanah kelahirannya yaitu Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1809 untuk membeli tanah di sekitar Masjidil Haram. Oke teman-teman, masih ingat kan kapan Habib Buga datang ke Aceh dan kapan dia kembali ke Arab? Beliau datang ke Aceh pada tahun 1760, terus kembali ke Mekah pada tahun 1809. Ya, kalau dihitung sekitar 49 tahun. Lumayan lama juga. Ya, hampir setengah abad lah ya. Oke, lanjut. Setelah Habib Buga sampai ke Mekah, dengan dana yang dibawa dari Aceh, dan tambahan dari dana beliau pribadi sendiri untuk membeli sebidang tanah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Oke, setelah membeli tanah, beliau membangun rumah singgah bagi jemaah asal Aceh untuk menunaikan ibadah yang kelima ini, yaitu naik haji. Nah, rumah singgah ini menjadi tempat peristirahatan warga atau masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah. Nah, tanah wakaf dan rumah ini diberi nama dengan Baitul Asy atau yang bahasa Indonesianya adalah Rumah Aceh. Sebagai pembuktian dedikasi Habib Buga Al-Asy kepada umat Islam, ia berikan wakaf di depan Hakim Mahkamah Syariat Mekah yang berbunyi sebagai berikut. Rumah tersebut, Baitul Asy, dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekah. Sekiranya karena suatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk naik haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar atau santri atau mahasiswa Jawi. Jawi adalah istilah untuk menyebut pelajar atau mahasiswa dari Asia Tenggara untuk menuntut ilmu di Mekah.
Kisah dedikasi Habib Buga Asy diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Di masa lalu, ia menyampaikan ikrar wakaf secara detail bahwa jika Baitul Asy tidak dapat dimanfaatkan sebagai rumah singgah oleh masyarakat Aceh, maka rumah wakaf dan manfaatnya boleh digunakan untuk mahasiswa asli Mekah. Dan jika tidak ada mahasiswa asli Mekah yang menggunakan wakaf tersebut, maka manfaat boleh dipakai untuk keperluan Masjidil Haram. Jadi, rumah singgah atau wakaf ini memiliki manfaat beragam dan pastinya abadi. Nah, dari sini saya takjub dengan cara berpikirnya Habib Buga Al-Asy. Beliau memikirkan dari hal yang detail sekali, dari pertama sampai endingnya. Nah, menurut saya, pemikiran Habib Buga Asy ini sungguh sangat visioner dan patut kita contoh. Oke, kita lanjut lagi ya. Pada era kepemimpinan pemerintahan Raja Arab Saudi yang bernama Raja Malik Saud bin Abdul Aziz. Nah, Baitul Asy pernah terkena dampak sekitaran trek tawaf di Masjidil Haram. Karena kejadian tersebut, maka pemerintahan Arab Saudi memberikan kompensasi dana kepada Baitul Asy tersebut. Kemudian dana tersebut digunakan untuk membeli tanah lain yang berjarak sekitaran 500 meter dari Masjidil Haram. Ya, masih dekat lah ya. Nah, selain rumah singgah, Baitul Asy juga dijadikan sarana untuk mendongkrak bisnis berkelanjutan. Wakaf yang berusia 200 tahun ini masih kokoh dan bermanfaat abadi. Wakaf rumah singgah dari Habib Buga Asy berumur panjang hingga menjadi manfaat untuk masyarakat Aceh yang berangkat haji. Dari wakaf rumah singgah sederhana menjadi wakaf produktif yang menghasilkan penginapan dan unit usaha. Sudah 200 tahun, rumah singgah tersebut berdiri kokoh hingga sekarang. Selain berfungsi sebagai tempat singgah dan penginapan, Baitul Asy digunakan oleh masyarakat Aceh dan para santri asal Asia Tenggara yang tinggal di Aceh untuk belajar dan bekerja. Dilansir dari foi.id, pada tahun 2008, pemerintah Aceh bahkan menerima surplus wakaf sebesar 14,5 miliar dari Baitul Asy. Hasil tersebut diberikan kepada jamaah haji asal Aceh. Bahkan tahun 2020, total saluran manfaat wakaf secara rutin tersebut menyentuh angka 20 M. Wow. Nah, pasti ada yang penasaran, apa aja sih aset-aset dari Baitul Asy tersebut? Oke, mari kita breakdown. Yang pertama ada Hotel Elaf Masyari. Hotel bintang 5 dengan kapasitas 650 kamar yang berdiri di wilayah Ajiat Musafi, berjarak sekitar 250 meter dari Masjidil Haram. Kemudian ada Hotel Ramada. Hotel bintang 5 dengan kapasitas 1.800 kamar yang berada di wilayah Ajiat Musafi, berjarak sekitar 300 meter dari Masjidil Haram. Dan yang ketiga, Hotel Wakaf Habib Buga Asy di Aziziyah bisa menampung 780 jamaah. Nah, hotel ini dibangun di tanah seluas 800 meter persegi kurang lebih. Oke, yang keempat adalah di tanah seluas 900 meter persegi dibangun kantor wakaf Al-Habsyi di daerah Mekah. Kemudian yang terakhir adalah gedung di kawasan Syaikiyah yang dibeli pada tahun 2017 oleh Naazi Wakaf Baitul Asy senilai 6 juta rial. Gedung ini dijadikan tempat tinggal warga Arab Saudi yang berketurunan Aceh dan orang Aceh yang bermukim di Arab Saudi dan bisa tinggal secara gratis dan yang pasti tanpa batas waktu tertentu. Mantap ya. Oke, wakaf Baitul Asy ini sekarang dikelola oleh dua orang Nazi yang telah dikukuhkan oleh Mahkamah Syariah Mekah, yakni Profesor Abdurrahman Abdul Asy dan Syekh Abdul Latif Balto. Nah, sedangkan untuk bendaharanya adalah Muhammad Said, warga negara Mesir. Oke, kita kembali lagi ke Habib Buga Al-Asy. Menurut informasi yang saya dapat dari salah satu situs pemerintahan di Aceh, Biren, Habib Buga Al-Asy dimakamkan di Aceh, kota Biren. Nah, sumber lain yang lebih detail, tepatnya di Dusun Pantai Sidom, Desa Pantai Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Sebagaimana diketahui, makam Habib Buga Al-Asy tersebut dipugar oleh prajurit TNI jajaran Kodim 0111 Biren bersama Pemkab Biren dan masyarakat setempat. Melalui program operasi teritorial, TNI Kodam Iskandar Muda di wilayah Kodim
Biren. Nah, untuk menghormati jasa dan kebaikan beliau, sebutan nama Boga dijadikan nama jalan di Kabupaten Biren, Aceh. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah berwakaf tidak akan menyebabkan kesusahan. Justru malah memberikan kebahagiaan karena kita telah membantu orang lain. Bukan hanya pahala bekal di akhirat, tetapi juga kepuasan batin melihat orang tersenyum karena wakaf atau pemberian dari kita. Menurut Profesor Michelle Norton dari Harvard Business School, beramal atau memberikan kepada orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan bagi mereka yang memberi. Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa menggunakan uang untuk membantu orang lain memberikan kepuasan yang lebih besar daripada menggunakannya untuk keperluan sendiri. Ini mencerminkan konsep yang lebih luas bahwa perilaku altruistik tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tapi juga bagi pemberi dengan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan emosional. Selain itu, dari penelitian Harvard Medical School, memberi atau beramal juga dapat melepaskan hormon endorfin. Nah, buat yang belum tahu apa itu hormon endorfin adalah zat kimia yang dihasilkan oleh otak dan berfungsi sebagai neurotransmitter. Hormon ini dilepaskan saat kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti berolahraga, tertawa, serta pada saat kita merasakan stres atau sakit. Endorfin memberikan efek positif seperti mengurangi rasa sakit, meningkatkan suasana hati, dan bisa memperbaiki kualitas tidur. Nah, selain endorfin, oksitosin juga dikenal sebagai hormon yang dilepaskan saat kita berinteraksi sosial, termasuk saat beramal dan memberi. Oksitosin sering dihubungkan dengan perasaan cinta dan ikatan sosial, dan dapat meningkatkan perasaan kepercayaan dan mengurangi stres. Nah, kedua hormon ini berkontribusi kepada perasaan bahagia kita pada saat melakukan tindakan altruistik atau membantu orang lain. Nah, semoga kita bisa menjadi muwakif yang wakafnya terus mengalir dan bermanfaat. Amin. Oke, semoga video ini menginspirasi dan pastinya bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton. Dan kita doakan juga kepada jamaah haji tahun ini, semoga diberikan kelancaran dan menjadi haji yang mabrur. Nah, bagi yang belum mempunyai kesempatan untuk menginjakkan kakinya ke tanah suci, kita doakan sama-sama, semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga saya ya, untuk dapat melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Dan sambilan bisa melihat langsung bukti sejarah wakaf yang masih eksis sampai saat ini di Mekah. Amin lagi. Oke, sekian dulu video dari saya. Barangkali ada yang mau bertanya, revisi, ataupun menambahkan, silahkan drop your comment di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video.